up, I need to wake up, I need me some love, now give it to me. Cause everywhere you go, I'll follow you. I'll give you all of me, give me all of you. I gotta go sometimes, but you're always on my mind. See you distract. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Bagaimana keadaan kalian di era new normal ini? Pasti baik bukan? Walaupun kita sudah bisa melakukan kegiatan seperti biasa, usahakan jaga jarak antara yang satu dengan yang lain untuk mengurangi siklus penyebaran penyakit, karena kesehatan sangat penting, benar bukan? Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan golongan darah. Tapi sebelum itu, saya punya info menarik untuk kalian. Kalian mau tahu info menariknya apa? Ayo kita lihat. Infonya menarik bukan? Pasti kalian tertarik kan? Buruan daftar ya, sebelum terlambat. Baiklah, kembali ke topik bahasan kita hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan golongan darah. Sebelumnya saya mau tanya nih, kalian sudah ada yang pernah periksa golongan darah belum? Kalian tahu nggak sih apa pengertian golongan darah itu sebenarnya? Bagi yang tahu saya kasih jempol deh, bagi yang nggak tahu nggak usah khawatir, akan saya kasih tahu. Baiklah, di sini saya akan memberitahukan kepada kalian apa itu pengertian golongan darah. Golongan darah sendiri memiliki arti sebuah sistem pembagian kelompok darah yang dikelompokkan berdasarkan antigen yang dimiliki darah tersebut. Antigen sendiri dapat berupa karbohidrat dan protein. Nah, bagaimana? Kalian sudah tahu kan apa itu golongan darah? Pemeriksaan golongan darah ini dianjurkan bagi mereka yang ingin mengetahui apa golongan darah mereka dan juga bagi yang ingin melakukan donor darah, karena ini sangat penting agar tidak terjadi sesuatu yang membahayakan. Efek samping dari pemeriksaan golongan darah ini sendiri sangatlah jarang ditemukan, tapi ada beberapa, seperti infeksi pada titik penusukan. Baiklah, seperti yang kita ketahui, pemeriksaan golongan darah itu sendiri memerlukan yang namanya sampel darah. Jadi sebelum masuk ke pemeriksaan golongan darah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian pengambilan sampel darah. Pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan golongan darah ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengambilan darah vena dan pengambilan darah perifer. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan darah perifer. Pengambilan darah perifer adalah pengambilan darah yang dilakukan di ujung jari jika untuk memeriksa golongan darah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan darah perifer. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mengambil darah perifer ini yaitu lancet, alkohol swab, handscoon, kapas, dan kartu uji. Nah, setelah kita mengetahui apa saja bahan dan alat yang digunakan untuk pengambilan darah perifer ini, kita akan masuk ke prosedur pengambilan darah atau cara pengambilan darah. Yang pertama,
Siapkan kartu uji terlebih dahulu. Setelah kita selesai menyiapkan kartu uji, kita mencuci tangan dengan 6 langkah. Setelah selesai mencuci tangan, gunakan handscoon. Setelah itu, kita permisi kepada klien untuk melakukan tindakan. Lalu, sterilkan jari atau daerah yang akan dilakukan penusukan dengan alkohol swab dengan gerakan memutar dari dalam keluar atau dengan sekali swab. Setelah itu, tusuk lancet pada daerah yang sudah disterilkan dengan hati-hati hingga keluar darah. Setelah darah keluar, pencet ujung jari, lalu teteskan pada kartu uji yang telah disiapkan sebanyak yang diinginkan. Setelah itu, tutup titik penusukan dengan kapas dan mintalah klien untuk memegangnya. Baiklah, setelah kita mengetahui bagaimana cara pengambilan sampel darah, kita akan masuk ke pemeriksaan golongan darah. Siapkan darah pasien atau klien yang sudah kita ambil tadi, lalu tambahkan atau teteskan reagen anti-A, anti-B, anti-AB, dan anti-D. Lalu ratakan dengan tusuk gigi dan goyangkan. Setelah itu, lihat atau amati hasilnya. Jika darah yang ditetesi oleh anti-A menggumpal, yang ditetesi oleh anti-B mencair atau tidak menggumpal, lalu yang ditetesi oleh anti-AB menggumpal sebagian, dan yang ditetesi oleh anti-D atau anti-RH menggumpal, itu tandanya pasien atau klien memiliki golongan darah A+. Jika darah yang ditetesi oleh anti-A tidak menggumpal, yang ditetesi oleh anti-B menggumpal, dan yang ditetesi oleh anti-AB menggumpal sebagian, dan yang ditetesi oleh anti-D atau RH menggumpal, itu tandanya klien atau pasien memiliki golongan darah B+. Bila darah yang ditetesi oleh anti-A, anti-B, anti-AB, dan anti-D menggumpal semuanya, itu tandanya pasien memiliki golongan darah AB+. Sedangkan jika darah yang ditetesi oleh anti-A, anti-B, dan anti-AB tidak menggumpal, darah yang ditetesi oleh anti-D menggumpal, itu tandanya pasien memiliki golongan darah O+. Sedangkan jika darah yang ditetesi oleh anti-D tidak menggumpal, tandanya resus yang dimiliki oleh pasien adalah negatif. Nah, bagaimana setelah menonton video tadi? Pasti kalian sudah paham atau sedikit mengerti tentang bagaimana metode pemeriksaan golongan darah dan pengambilan darah perifer. Sedangkan pengambilan darah vena dilakukan seperti biasa, yaitu pada lipatan siku. Jika kalian belum tahu atau belum mengerti, bisa dicari di YouTube atau di Google dengan sumber yang terpercaya. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan tentang pemeriksaan golongan darah kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Semoga kita selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan. See you to next video. Bye-bye.